atau pasien dewasa. Ya, nanti kalian akan ketemu nih di puskesmas atau kalian nanti kerja di rumah sakit, apalagi kalian nanti kerja di IGD, di rumah sakit rujukan, RSAUGM ya, atau RS Sarjito. Nanti bisa membantu kami di RS Sarjito. Siapa tahu apa yang harus kalian lakukan ya, terutama pada kasus-kasus bengkak. Kemarin review dikit ya, udah tuh masuk kan, ada 4 organ. Apa aja organ yang bisa terlibat pada bengkak? Lupa, nggak mungkin lupa lah ya. Baru minggu lalu kan ya? Apa aja organnya? Oh, apa salah itu oke? Hah? Sorry? Ginjal, ya teman-teman saya di nefro, benar. Kedua? Sorry? Yang keras tak masalah. Kalau dalam hati saya nggak bisa ngerasa-rasain kalian. Apa? Organ yang lain? Hepar, good. 3? Kardiak. 4? Paru. Enggak ya? Enggak ya kan kemarin dari Prof Denny related sama hidrostatik, amniotic pressure, lymphatic system kan. Keempat adalah massa. Kalau ada yang mendesak ya, karena mendesak massa mendesak mendorong lymphatic system itu bisa bengkak. Mungkin yang terakhir nih yang bagian anak-anak yang di Papua. Kemarin kita ketemu gak sih? Sorry, kita ketemu kan ya? Atau kalian lupa sama saya? Yang di Papua apa? Hah? Biasanya yang di depan yang lebih bersuara, yang di belakang. Saya dulu tipenya sukanya duduknya di belakang, biar katanya nggak kena sama dosennya, tapi biasanya malah yang di belakang yang kena dosen. Yang di belakang apa kalau anak-anak bengkak? Yang di Papua? Oh tidak. Yes, malnutrisi tipe kwashiorkor. Oh, ya udah. Oke, itu ya take home message pagi ini, mereview lagi organ apa aja yang bisa bengkak. Karena kalau kalian at least ketemu pasien, organnya apa aja ya. Jadi kalian bisa anamnesis, ya kan? Bisa anamnesis jantungnya, anamnesis livernya, anamnesis ginjal, nutrisi, massa ya dan sebagainya. Oke, cukup itu? Sudah selesai kita? Belum ya? Kita masuk ke dalam sedikit aja. Ini preview. Kami sebenarnya tidak ingin memberikan banyak beban kepada kalian, tapi kami sebenarnya ingin memberikan preview. Kalau mungkin melihat dari waktu saya lulus tahun, kasih tahu nggak ya? Beberapa puluh tahun lalu. Dulu saya waktu koas, saya bingung. Karena dulu kan kami perbagian ya, bukan per symptoms. Jadi ketika ketemu pasien, ini apaan, bener-bener bingung gitu pas di koas. Jadi di sini diubah adalah per keluhan, per batuk, per bengkak, per apa lagi, per kuning ya. Jadi per keluhan. Jadi ketika kalian ketemu pasien, aku udah tahu nih ya, zaman dulu belajar nih, gitu kan. Jadi diubah sekarang. Namun memang yang terjadi adalah kalian banyak sekali paparan. Wah, kayak ini ya, kayak nonton IG. Wah, soal paparannya ya. Tapi kalian take note, apa yang menurut kalian penting. Jadi again, ini adalah pembelajaran mandiri. Kami nggak akan nyuapin. Kalau saya, apalagi residen, itu saya nggak akan nyuapin. Belajar sendiri. Pertanyaanmu apa hari ini? Itu yang akan saya tekankan pada teman-teman residen, adik-adik saya ya. Karena saya nggak akan nyuapin kalian. Kalian harus cari sendiri. Terserah mau cari apa, di mana ya. Oke, tadi sudah dengan Dr. Nunung sudah belajar tentang DD edema pada ginjal adalah glomerulus ya, penyakit glomerulus. Oke, di anak-anak ada nggak penyakit glomerulus? Tentunya ada, kalau nggak saya nggak ada di sini ya.
saya belum perkenalan lagi, biar kalian ingat nih ya. Kwashiorkornya aja lupa, apalagi sama dosennya. Nama saya Retno Palupi, saya dipanggil Eno, saya di bagian divisi nefrologi anak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu saat kalian koas nanti di Sarjito. Saya senang sekali kalau ada koas yang rajin dan bertanya. Ya, jadi kalau kalian ketemu saya di Bangsal, tanya, jangan diam aja. Oke, untuk sementara ini preview lagi ya. Penyakit glomerulus pada anak meningkat dari waktu ke waktu. Kenapa? Terus terang kami nggak tahu. Sekarang nefrologi anak merupakan dokter yang banyak menangani kasus-kasus anak. Jadi sedemikian rupanya perubahan dari waktu saya dulu seperti kalian, dari saya waktu koas yang hampir nggak pernah ketemu pasien glomerulus atau glomerulonefritis. Saya residen di Polri nefrologi paling cuma 10-15 pasien. 15 itu udah banyak banget, 10 lah ya, bisa dihitung. Waktu dulu guru saya almarhumah Dr. Pungki, dia sudah meninggal. Cuma 10 pasien itu paling banyak. Sekarang kami menangani satu hari 30 pasien ginjal dari berbagai kasus ya, cakut, glomerulus, hipertensi, obesitas, related hipertensinya. Jadi kalian akan menjumpai ini, dan saya harap ketika kalian keluar dari kelas ini, at least nangkap sedikit, 1-2 retain di kepala. Tadi DGDMA aja udah retain ya. Mungkin ada beberapa hal. Saya akan menekankan beberapa hal. Mungkin keluar ujian, tapi saya nggak pengen kalian belajar karena ujiannya. Saya ingin kalian belajar karena kalian sudah ada di sini dan kalian akan berdiri atau bekerja di tempat rumah sakit dan ketemu pasien. Jadi belajar ini untuk kalian dan untuk pelayanan kalian nantinya. Oke. Contoh aja ya, daripada teori. Pusing ya kalau teori. Saya terus terang bukan tipe orang yang bisa baca lama, karena saya orang kinestetik dan biasanya senangnya gerak-gerak. Ini ada pasien real ya. Seorang orang tua datang ke tempat kalian di puskesmas, 9 tahun, perempuan ya. Terus kencingnya merah. Kira-kira apa yang kalian sebagai dokter umum harus kalian pikirkan? Dok, anak saya kencingnya merah. Kenapa ya kencing merah? Kencing merah pertama, is it normal or abnormal? Itu aja dulu. Hah? Bisa normal nggak? Kalau normal biasanya pas lagi apa? Sorry? Yang keras boleh tunjuk tangan. Orang Indo udah berani lah, Gen Z udah berani-berani daripada zaman saya. Apa kebiasaan kalau normal? Makan buah naga ya. Dulu zaman saya kecil belum ada buah naga. Buah naga baru ada ketika saya agak besar. Jadi ketika saya makan buah naga kaget juga ya dulu. Pas makan kaget ya. Betul, ada makanan yang mengandung ini ya, pewarna merah itu sehingga membuat kencing merah ya. Tetapi kalau yang abnormal pada anak, saya agak membedakan diri dulu nih sama yang dewasa supaya kalian dapat feel-nya. Pada anak ada 2 hal yang perlu kalian pikirkan. Apa aja? Mungkin belum tahu, saya kasih tahu dulu. Kalian boleh pikirkan glomerulus dan non-glomerulus ya. Itu mindsetnya gitu aja biar gampang. Glomerulus dan non-glomerulus ya. Tadi yang buah naga biasanya anaknya aktif bla bla bla, main lari-lari sebagainya ya. Kalau sudah ada penyakitnya pasti dia akan ada tanda-tanda peradangan ya. Jadi ini 2, glomerulus dan non-glomerulus. Kita mulai dari non-glomerulus dulu aja ya, karena glomerulus nanti akan kita bahas lebih dalam. Kalau non-glomerulus, contohnya penyakit apa aja? Harusnya
pakai Mentimeter ya ini. Udah siap belum Mentimeter kalian? Hah? Udah login? Ya nanti di akhir kuliah. Kalau non-glomerulus contohnya adalah batu, ya, batu ginjal, atau ISK, infeksi saluran kencing, tumor yang menekan ginjal, ya itu bisa suatu penyakit non-glomerulus. Kalau non-glomerulus biasanya pada saat kencing dia pain, ada nyerinya. Ingat ya, ingat atau kalau sakit batu ginjal tuh kayak mana? Kalau kencing ya sakit, painful. Kalau sistitis, hemorrhagic ya sakit, dia akan nyeri saat kencing. Ingat ya, nyeri saat kencing atau painful. Atau ada flank pain, ya, punggungnya sakit di belakang. Dan warnanya dia adalah pink. Ini ada nggak ya contohnya ya? Oh ini kebanyakan malah glomerulus nih, maaf ya. Dia pink, bright red, karena biasanya radangnya atau terjadi lokasinya itu ada di bawah ya, di vesika, di bladder. Jadi dia agak pink red. Kalau nefritis, glomerulonefritis dia ada di atas ya, di nephron, di glomerulus. Jadi warnanya kalau yang di atas dia agak dark, cola-like, tea-like color. Tapi kalau yang non-glomerulus dia bright. Ingat ya. Kalau saya bilang ingat ya dicatat ya, benar ya. Karena ada sesuatu hal. Oke, jangan lupa family history, kemudian apakah ada trauma, ya trauma juga bisa. Oke. Nah, sekarang masuk ke glomerular. Kalau glomerular, dia biasanya painless, nggak ada masalah sama kencingnya, nggak nyeri kok dok, anaknya biasa aja. Warnanya apa? Warnanya gelap kayak teh, biasanya yang paling keluar tuh kayak teh dok, kayak kalian dehidrasi yang berat ya, jadi kayak teh, bener-bener kayak teh botol sosro warnanya. Oke. Kemudian ada tanda-tanda lain seperti edema, ya, ada bengkaknya. Kalau ada bengkaknya, kemungkinan besar glomerulus. Dan bengkaknya seperti apa yang kemarin saya sampaikan? Edemanya tipe yang mana? Simetris atau asimetris? Simetris tadi doang saya dengar apa? Simetris. Oke, good. Simetris ya, matanya. Kalau asimetris biasanya kan karena alergi. Jadi simetris. Oke. Kemudian kalau seperti ini biasanya edemanya piting atau non piting? Kemarin ada yang nanya tuh, saya lupa siapa. Piting atau non piting kalau kayak gini? Oke, nanti kita bahas. Dan ada triggernya ya. Kalau glomerulus itu ada triggernya. Misalnya pharyngitis, atau misalnya ada impetigo, skin lesion. Nanti kita ketemu nih kasusnya si perempuan anak-anak ini. Oke, kembali lagi ke kasus. 9 tahun, tinggi badan 130 cm, berat badan 26 kilo, bengkak, ya, bengkaknya di kelopak mata sama di kaki, bahkan juga asites, ada hematuria gross, ya, jadi hematuria benar-benar kelihatan, dark color, tensinya normal nggak? Segini. Normal nggak? Normal? 9 tahun? Nggak normal, karena saya begitu ya. Tidak, ya ini adalah hipertensi. Pada anak-anak tentu saja berbeda dengan dewasa. Nanti kalian akan ketemu itu dengan Dr. Arin ya. Beliau yang akan membahas hipertensi pada anak. Oke, tadi apa? Edema, gross hematuria, hipertensi, oliguria, ya. Jadi kemungkinan besar dia ada penyakit. Tadi Dokter Nunung mungkin udah sampaikan ya, glomerulus ya. Sama kok sama dewasa, saya rasa nggak ada bedanya tanda-tanda glomerulus. Kita sedikit membahas tentang acute glomerulus. Tadi konsepnya 2 minggu ya.
2 minggu kan berarti masih akut. Kalau kronik saya nggak membahas sekarang, ya takutnya nanti kalian sulit. Kita bahas acute dulu. Jadi ada 5 tanda. Berapa tanda? 5 tanda. Edema, ulang lagi. Sorry. Hipertensi, proteinuria juga ada, bisa ya, bisa nggak? And then what else? Oliguria. Tadi saya ngomong apa? Azotemia, ya? Azotemia. Ya. Right. Oh, decrease GFR itu termasuk azotemia, oliguria, anuria ya. Ini dipahami? Dirasakan? Azotemia apa? Kalau saya bilang catat, berarti ada something. Kamu jangan pergi dulu, catat dulu. Nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok, benar. Oke, saya berikan waktu untuk kalian meresapi. 2 detik ya. Pulmonary edema tadi kalau paru-paru terkaitnya pulmonary edema ya dia. Tapi itu terkait dengan penyakit lain. Jadi kalau paru langsung mungkin enggak ya. Udah? Right. Oke. Sekarang definisi hematuria itu apa? Ada definisinya nggak? Atau hematuria bla bla bla? Ya, jadi pada hematuria di mikroskopik atau di flow cytometrik itu antara 20 sampai 25. Atau pada sentrifugal dia lebih dari 5. Nanti dokter Ira yang akan menjelaskan ya. Dokter Ira, dokter ahli patologi klinik, ini akan menjelaskan. Jadi kalau kalian ketemu RBC atau red blood cell lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 hyperfilled centrifugal sediment, that means she suffers from hematuria. Ya, bisa gross makroskopik kayak ini kayak teh banget kan? Udah pengen minum teh botol? Belum ya? Ya, ini sering sekali yang saya jumpai yang bentuknya kayak teh. Oke. Kalau udah ketemu kayak gini, lihat yang lain, yang 4 lainnya ya. Oke. Sudah? Boleh deh kalau mau ke belakang. Gak masalah. Sorry, mengganggu. Ya, mungkin tadi dokter Nono sudah sampaikan tentang anatomi glomerulus. Sedikit pusing nggak apa-apa, karena kalian emang harus pusing. Kalau dokter nggak pusing, saya bingung. Ya. Pusing itu artinya karena kita berpikir. Jadi it's okay kalau kalian merasa sakit kepala. Apa yang terjadi pada pasien-pasien yang glomerulonefritis ya? Kalau kita kemarin saya sampaikan ginjal ada nefron ada tubus, capsule Bowman dan ada glomerulus ya. Di cut ini capsule Bowman-nya. Kelihatan nggak sih? Oke. Ini capsule Bowman. Kemudian ini glomerulusnya ya. Nah, yang kena tuh yang bagian-bagian ininya nih kalau glomerulonefritis. Oke. Ya. Jadi ada peradangan di area itu intinya gitu sih. Namanya juga itis. Kalau itis kan berarti radang. Itisnya di mana? Di glomerulo, ya, nefritis gitu. Jadi radang di glomerulus capillary. Ya, intinya itu. Kemudian saya ingin memberikan, ini mungkin agak nggak kelihatan, mohon maaf sekali, tapi saya hanya ingin memberikan sedikit pengetahuan apa yang terjadi ya. Mungkin ada nggak yang lebih baik lagi? Ini aja nanti ya. Ya. Ini mekanismenya saya akan sampaikan nanti. Bagaimana yang tadinya ada suatu triggering bisa menstimulasi kekebalan tubuh pasien atau kita, ya. Jadi ada trigger. Kalau glomerulonefritis biasanya ada trigger atau tidak, bisa iya bisa tidak. Tapi kebanyakan di Indonesia epidemiologi pada glomerulonefritis pada anak itu ada triggering faktornya, ya. Nanti saya jelaskan sedikit atau mungkin sekarang aja ya. Ya, jadi misalnya contohnya yang paling banyak adalah glomerulonefritis post streptococcal. Pernah dengar? Post streptococcal glomerulonefritis ya. Acute post streptococcal glomerulonefritis. Itu karena
awalnya dia ada si Streptococcus ini. Si Streptococcus bisa dari mana tadi? Saya sampaikan infeksinya di mana? Radang ya, di faring. Mungkin yang kemarin ada kardiak udah juga ya. Kalau kardiak ya, itu juga faring. Kemudian dari lesi kulit ya. Lesi kulit, impetigo, itu bisa si streptokokkalnya menempel. Namun tidak hanya streptokokal, ada beberapa virus-virus lain atau bakteri-bakteri lain yang non streptokokal itu juga bisa. Jadi jangan jatuh cinta pada si streptococcus aja ya. Sekarang variasinya udah mulai banyak nih. Mungkin karena global change ya, saya nggak tahu ya. Tapi sekarang udah variasi sekali. Tapi yang masih banyak memang si streptococcal infection. Oke, jadi si streptococcal ada mencetuskan karena apa? Mencetuskan suatu stimulus ya, antigen antibody kompleks yang kemudian melekat atau attach ke glomerulusnya. Sehingga di sini terjadi suatu aktivasi baik classical atau alternate ya. Nah, karena dia mengaktifasi alternate complement pathway, maka yang terkena adalah C3. Oke? Ingat kata-kata C3. Ya, karena ini nanti bakal penting buat pemeriksaan kalian. C3 ini bisa diperiksa di lab, tapi mungkin tidak bisa di daerah ya. Saat ini masih di rumah sakit yang besar. Jadi kalau kalian nanti kerjanya di rumah sakit besar, boleh kalian periksa C3. Ya. Kemudian dari sini akan menuju ke tanda-tanda inflamasi lain, ya, misalnya mengaktifasi inflammatory cell, yang kemudian dia nempel di area glomerulusnya tadi nih, inflammatory cellnya nempel ya. Kemudian terjadi suatu injury, yang kemudian ada damage filtration barrier, yang kemudian terjadi proteinuria ya, atau hematuria. Yang paling bermakna itu adalah hematurianya. Mungkin proteinuria saya nggak akan meng-highlight pada glomerulonefritis, tapi bisa terjadi. Cuma tidak sebesar loss ketika namanya nefrotik. Ya, saya rasa di Bandung sudah sampaikan tadi ya. Ya. Ada dua hal GN yang ingin saya highlight di sini, dua tipe. Sebenarnya ada 5, ya, ini tahun 2023 nih, Nature Reviews Immunology. Mereka sudah mengklasifikasi GN 5. Tapi cukup kalian, saya rasa 2 dulu. Ya, yang infection related GN sama autoimmune GN. Itu yang paling banyak soalnya. Kalau infection related GN tadi yang streptococcal infection, post streptococcal infection. Tapi walaupun dia infection related GN, dia penyakit infeksi nggak? Bisa menular nggak? Kalau ditanya ibunya, Dok, ini apa sih? Oh, ini ada radang, Bu, karena dari ini loh, bakteri Streptococcus. Wah, nular dong, Dok, kan bakteri. Nular nggak deh? Keluar ini nanti. Nular nggak? Dia berarti ada reaksi imun kan? Bukan reaksi infeksi lagi kan? Infeksinya udah lama atau udah 2-3 minggu yang lalu. Tapi kemudian dia terstimulus si antigen antibody kompleksnya. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya tidak, gitu ya. Tidak, Bu, ini bukan penyakit infeksi. Jadi ini adalah penyakit imun, ya. Ya, seperti itu tadi ya. Tadi antigen antibody kompleks nempel di glomerulus dan kemudian jadi peradangan yang manifestasinya bisa ke hematuria dan slightly proteinuria ya. Oke. Nah, ya, kalau ini tadi ya yang infection related GN, tadi saya sudah sampaikan, akhirnya dia bisa terkena di glomerulusnya ya di sini. Kemudian terjadi nefrofilia, complement activation ya, sehingga filtration barrier atau glomerulus filtration barrier itu akan rusak, akan terjadi namanya hematuria. Dan kalau misalnya ke podositnya rusak, ini podosit itu akan terjadi proteinuria ya. Oh, ya.
Kemudian kalau autoimun itu beda lagi. Dia triggernya tidak tentu ada infeksi. Mungkin nggak tahu, kita nggak tahu apa yang terjadi pada anak-anak lupus. Contoh autoimun itu apa yang paling banyak? Lupus ya. Pernah dengar lupus? Saya ingat sekali dulu waktu saya ospek, saya diminta mengambil dulu koran ya. Sekarang udah nggak ada koran, ini masih sih. Kita clipping, suruh clipping. Kebayangkan saya di era mana ya? Jadi kita clipping, saya dulu ngambil penyakit 1000 wajah. Padahal saya juga nggak ngerti apa sih penyakit 1000 wajah. Namanya lupus. Dari itu saya baru ngerti, oh ada ya namanya penyakit lupus. Namanya soalnya penyakit 1000 wajah. Kenapa dibilang 1000 wajah? Enggak wajahnya 1000 enggak. Karena mirip banget sama hal-hal lain, ya. Tiba-tiba misalnya dia cuma merah-merah di kulit, apa ya? Merah-merah kulit gitu. Atau tiba-tiba dia bentuknya kayak SN bisa. Mungkin udah lama ya, jadi nggak tahu. Bentuknya kayak SN, tiba-tiba pas kita biopsi, kok lupus, nggak ada yang lain-lain ya. Jadi kalau lupus tuh biasanya ada sistemiknya ya. Demam, alopecia, ini kayaknya belum ya. Demam, alopecia, anemia, dia bisa anemia, trombositopenia, kemudian dia bisa demam lama, prolonged fever kayak infeksi mulu, demam terus ya anak kenapa ya, terus discoid rash, ya merah-merah di kulit tuh khas banget. Mudah-mudahan saya ada gambarnya, saya lupa kalau nggak ada. Discoid rash ini butterfly, makanya dia penyakit kupu-kupu ya. Kalau kalian tahu, dan itu sangat khas. Kalau ketemu discoid rash, jangan-jangan lupus nih ya, dia khas sekali. Kemudian dia juga vaskulitis di kulit, ya, merah-merah. Kemudian apa lagi ya? Malnourish, ulcer, sariawan banyak, ya. Sariawan terus dia, sariawan hilang timbul, sariawan, tapi sariawannya nggak cuma satu titik kalian kayak kegigit ya, enggak, dia banyak ya, sampai dia tuh nggak bisa makan, dia karena itu dia nggak bisa makan, dia malnourish, turun berat badannya. Jadi si lupus ini adalah penyakit 1000 wajah, di mana si imun tubuh kita itu menyerang organ kita sendiri. Ya, pada prinsipnya itu sih yang ini ya. Dia mengenali itu sebagai antigen asing, si organ yang ada di tubuhnya. Ya, dia tidak mengenali bahwa itu adalah organnya dia sendiri. Pada prinsipnya itu, dan itu sulit. Penyakit ini kami biasanya kerjasama sama dokter imunologi. Jadi biasanya kami berdua, kami ini bestie ya, nefro sama imunologi itu berdua aja kerjanya. Sambil diskusi, sambil ini. Dan alhamdulillah kami saking bestinya suka kalau pergi titip ya pasienku gitu. Ya, tapi kalau ini saling bisa kerjasama. Ya, nah di kencingnya juga bisa, di ginjalnya juga bisa kena nih si lupus ya. Kita namanya lupus nephritis. Oke. Tadi kayaknya dokter Nunung harusnya udah sampaikan juga ya. Banyak di dewasa, di anak, lebih banyak adolescent, perempuan, adolescent, umur segini, umur 9 tahun masih bisa ya. Tapi di dewasa yang adult, kayak umur 20-an itu lebih banyak daripada kami di anak-anak. Oke, sampai sini sudah diindahkan. Saya sampai jam berapa sih? Jam 9 ya. Udah minum kopi? Udah, belum? Kasihan. Oh pagi banget ya tadi jam 7. Oh iya. Saya cepat aja deh kalau gitu biar bisa kalian makan pagi. Oke. Nah, saya dengar tadi dokter Nunung sudah menyampaikan tentang biopsi ya. Tidak semua pasien GN, glomerulonephritis ini perlu biopsi. Tidak semua. Tapi kalau bisa biopsi atau indikasi biopsi, kami sebagai dokter, kita sebagai dokter akan lebih paham. Oh ini toh kelainannya, tadi sudah sampaikan kayaknya. Oh ini toh minimal change disease aja kayaknya nggak apa-apa bu, prognosisnya bagus kok, apa-apa. Ya kita nggak boleh bilang nggak apa-apa sih. Prognosisnya mungkin responnya baik ya, jangan bilang nggak apa-apa.
Atau kita bisa lihat di IF-nya, yang nyala apa? Ya, ini IF, yang paling nyala apa? IgG-nya, IgM-nya, IgA-nya, fibrinogennya, kappa, lambda. Nanti kalian belajar, makanya kalian masuk nefro nanti ya, teman saya. Di sini bisa lihat berbagai macam hal yang bisa kita temukan dari biopsi. Glomerulusnya kecil banget loh, Dek. Kalau kita biopsi itu biasanya di mana? Di punggung. Ya, punggung sebelah kiri, nggak boleh kanan. Kalau kanan banyak pembuluh darahnya kan, ada hepar. Sebelah kiri ambil sedikit, glomerulus paling cuma 10 ya kita dapatnya ya. Nah, ini bisa mendapati suatu gambaran yang membantu kita terapi dan prognosis pasien. Oke. Ya, apa yang terjadi pada imun kompleks GN tadi yang streptococcal infection? Dia C3-nya turun toh. C3-nya turun, tadi aktivasi ya, aktivasi komplement. Jadi karena diaktivasi, kalau di darah C3-nya turun. Dan yang di biopsi, kalau misalnya kita biopsi dulu baru dicek. streptococcal tidak harus biopsi ya, karena dia soft dissolving. Tapi kita akan ketemu IgG dan C3-nya nyala. Jadi di biopsi kita akan mengambil pewarnaan C3 juga di immunofluorescence. Nanti Dr. Hengki kayaknya akan menjelaskan. Ya, C3-nya akan menyala sehingga wah ini udah pasti post GN nih, gitu ya. Ya, pada lupus, kalau pada lupus gimana? Pada lupus semuanya nyala. IgA, IgG, C3 ya. Semuanya nyala karena dia namanya full house kalau kita ketemu seperti itu. Yang semuanya nyala pewarnaan IF-nya. Oke. Mungkin itu aja. Kalau yang GN saya nggak akan banyak ini ya. Saya akan meng-highlight yang post GN aja ya, post infectious GN karena paling banyak. Dan juga terkait dengan kasus ini. Kalau kalian ketemu seperti ini, yang perlu kalian pikirkan adalah tadi history taking-nya. Ini ada pharyngitis ya, biasanya dia merah dan kemudian ada detritusnya. Tapi udah 3 minggu lalu, 2 minggu lalu sebelumnya. Jadi udah lama. Baru muncul gejala nefritisnya. Jadi nggak langsung ya, itu beda nanti ya. Beda cerita, ada penyakit lain yang langsung. Kalau ini tuh udah lama, 2 minggu lalu dok, pharyngitisnya 3 minggu lalu. Baru dibengkak, baru growth hematuria. Nah itu baru cocok. Sesuai perjalanannya. Atau impetigo ya, kulit ini juga biasanya 3 minggu, 6 minggu lalu malah sebelumnya. Baru edema, baru growth hematuria, baru hipertensi. Jadi dia membutuhkan waktu untuk bisa menstimulus kekebalan tubuhnya atau terbentuk imun kompleks tadi yang ada di glomerulus. Ini saya udah jelaskan, mudah-mudahan kalian masih ingat yang kemarin ya. Nah, clinical course ini penting banget. Ini teman-teman residen juga suka lupa nih kalau saya tanyain. Tapi kenapa saya bilang ini penting perjalanan alamiah dari post streptococcal GN? Ini by the way saya lagi ngomongin post streptococcal GN. Kalau kalian lagi melalang buana pikirannya. Jadi pada minggu pertama C3 itu turun. Ini supaya kalian bisa jelasin ke ibunya, dok sembuhnya kapan ya? Pada minggu pertama C3 turun sampai bisa terjadi 3 bulan ya. 4 bulan, 6 bulan ya, 3 bulan lah itu dia mulai naik lagi. C3 ya, komplement C3. Kalau ASTO itu adalah streptococcal antigen, jadi kayak jejak masih streptococcus. Itu juga bisa kita periksa. ASTO, jadi perlu kita periksa salah satu marka yang khas adalah ASTO dan C3 untuk PSGN ya. ASTO dan C3 itu untuk melihat jejaknya dia. Dan kalau detektif harus lihat jejaknya nih ya. Nah si ASTO ini itu akan naik ya, dia meningkat kan jejaknya ada nih, meningkat dia bisa berapa lama? Bisa 3 bulan juga sampai dia turun. Itu bisa 6 bulan di beberapa literatur. Ya. Namun kalau ASTO positif belum tentu dia GN. Karena si ASTO ini hanya jejak-jejak aja. Kebayang ya?
dia cuma kayak serpihan-serpihan antigennya. Belum tentu dia PSGN. Ya, bisa jadi anak saya nih, misalnya di rumah kenapa-napa, asonya positif ya. Ya bisa aja dia ada gigi bolong dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi kalau asto positif belum tentu dia aja. Tapi kalau C3 turun, most likely dia PSGN. C3 turun, most likely dia PSGN. Mungkin kalau di sini kalian belajar sensitivitas, spesifisitas, itu gunanya kalian belajar itu. Kemudian hipertensi itu nggak lama loh kalau hipertensi. Kira-kira 4 minggu udah selesai. Dok, hipertensi anak saya sampai kapan ini? Sebulan. Mudah-mudahan. Oh, kok dokter pinter, baru belajar kuliah kemarin ya. Ya gitu. Jadi hipertensi sebulan biasanya akan resolve. PSGN ya, saya nggak ngomongin GN lain. PSGN dia self-resolving ya. Hipertensinya dia turun dalam sebulan. Begitu juga edemanya. Ya, edemanya juga dalam waktu sebulan dia akan membaik, dan juga azotemianya atau oligurianya itu akan membaik dalam sebulan. Kalau ditanya orang tuanya, sembuhnya kapan dok? Kira-kira sebulan ibu. Tapi kok ini masih ada hematurianya dok? Ini loh di urinnya. Kapan ini sembuhnya nih? Kalau grossnya itu 2 minggu biasanya udah bagus. Ya, gross, ya kencing merah kayak tehnya tadi itu. 2 minggu, 3 minggu biasanya dia akan baik. Proteinnya juga gitu, dia akan membaik ya. Ingat sekali lagi pada GN proteinnya nggak massive ya, dia slightly aja, nggak yang sampai hipoalbuminemia berat nggak. Tapi kalau secara mikroskopik, misalnya kalau dia kontrol terus ke kalian, itu bisa sampai 6 bulan atau sampai 12 bulan. Lama bener ya dok? Iya bu, mohon maaf, punten, emang ibu bakalan kesini terus gitu. Tapi memang kita kontrol ya, tapi nggak harus setiap bulan, nggak apa-apa, paling 3 bulan dilihat tensinya masih ada, sampai dia resolve sendiri ya, gitu. Bisa menghayati? Nanti nggak lupa lagi kan kayak kwashiorkor. Saya sedih kwashiorkor kalian lupa. Bisa ya? Ini penting kenapa? Karena banyak deh. Nanti kalian ketemu deh di puskesmas atau di rumah sakit. Semuanya bilang penting. Oke. Berikutnya, ini lupus. Saya nggak akan bahas. Tadi udah kita bahas sedikit ya. Ini cuma saya mau tunjukin ini loh, Malarash. Ya kayak kupu-kupu nggak? Enggak ya. Kayak kupu-kupu nih loh ya, merah-merah, ini khas banget. Kalau kalian ketemu, please ingat-ingat, kalau kalian ketemu kayak gini, Malarash di pipi, tolong ingat-ingat apakah dia suatu kondisi lupus atau tidak. Atau ada discoid rash. Discoid rash itu bordernya lebih tua ya, yang tengahnya lebih pudar. Itu juga bisa ditemukan pada pasien lupus. Oke, ini adalah range penyakit antara hematuria dan proteinuria ya. Kayak di sini post GM dia ada hematuria tapi juga bisa proteinuria tapi nggak masif ya. Seperti ini. Ini adalah spektrumnya. Penyakit-penyakit yang ada hematuria, ada proteinuria. Siapa? Oke. Sama masuk ya? Ya. Sekarang tambahannya, pada kasus si perempuan tadi 9 tahun, berat badan 30 kilo, tinggi badan 130 cm tadi. 126. Setelah kalian tanya juga, pinter kan kalian? Bu, ada merah-merah nggak di kulit? Nggak ada dok. Ada joint pain nggak? Nggak ada dok, gitu ya. Ada alopecia nggak? Nggak ada. Oke. Terus tapi kalian lihat dong, ada luka. Nah, udah gampang ya sama kayak gini. Kira-kira, bentar dulu, kira-kiranya. Terus hematuria dan ada proteinuria tapi nggak banyak. Nah ini tuh sebenarnya harusnya nggak ada di sini nih. What other sporting lab would you like to plan? Ya apa? Sorry nih harusnya nggak tampil. Kenapa saya menampilkan? Apa aja? Asto, oke. Asto belum naruh malah. Thank you, good job. Apa lagi? C3. C4 perlu nggak?
boleh ya, boleh enggak. Kalau rumah sakit kalian kaya atau dari keluarga yang mampu, bisa C4, boleh. Karena ini cewek ya, perempuan, sorry. Dia perempuan, itu highly suspected ke lupus. Jadi kalian boleh ya, boleh enggak. Nggak salah kalau kalian mau periksa C4. Apalagi, periksa ureum kreatinin buat apa? Fungsi ginjal ya, good. Dulu saya waktu seumur kalian, waktu di tingkat ini belum ngerti tuh ureum kreatinin apa. Ya, sekarang kalian udah lebih paham. Jadi perlu juga periksa ureum kreatinin dan jangan lupa karena dia edema, kalian harus cek albuminnya ya. Oke. Sama asto tadi good job. Sama mungkin kalau di rumah sakit kalian bisa melihat adanya dysmorphic RBC di urin, itu bisa membedakan antara glomerulus dan non glomerulus. Ya, kadang nggak semua secantik ini ya deh. Non glomerulus, painful, bla 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 bla. Glomerulus ada gini, kadang tuh ada yang nggak kelihatan, udah datang ke kita udah baik gitu ya glomerulusnya. Kadang aduh ini apa ya? Glomerulus atau non glomerulus ya? Kadang-kadang saya juga masih seperti itu. Biasanya saya tambahin dysmorphic RBC pada urin. Dysmorphic RBC pada urin. Nah kalau dia dysmorphic maka most likely dia glomerular. Ya ini cuma untuk nambahin kepercayaan kalian bahwa sakit pasien ini adalah glomerulus. Ingat-ingat virus sapi. Ya, jadi kalau saya bilang ingat-ingat, beneran ingat soalnya harus ingat. Ya, apa yang terjadi? Tuh lihat glomerulusnya, dysmorphicnya ya. Sorry, ini di urin ya dek ya. Jadi di red blood cell-nya, di eritrositnya dia timbul gambaran yang dysmorphic seperti blebs, budding, ya seperti itu. Jadi beda sama yang kanan. Yang kanan dia cantik ya, eritrosit urinnya ya. Kalau yang kiri dia sangat dysmorphic. Sehingga kalian bisa lebih yakin kalau dia adalah glomerulus. Oke, sebagai seorang dokter kalian menjumpai nih hasil-hasil labnya. Nah, hasil lab apa? Ternyata astonya positif, C3-nya turun, C4-nya normal, fungsi ginjalnya terganggu ya. Kemudian albuminnya 2,86. Padahal normalnya 3,5 nih, harusnya 3,5. Ya. Jadi hipoalbumin nggak ini? Hipoalbumin, tapi slightly ya, artinya belum menemui standar kita kalau dia nefrotik. Kalau nefrotik itu di bawah 2,5. Jadi dia masih 2,8, kita masih pikir dia GI. Oke? Ya. Oh my god. Oke. Sekarang kita masuk ke menti. Itu doang ya tadi. Oke, coba kalian ke mentimeter kalian. Pada bawa HP kan? Zaman sekarang kalau nggak bawa HP, pusing ya. Kayaknya juga bisa sih. Iya loh. Kayak ada kehilangan separuh jiwa nggak? Ya, monggo. Saya ingin menanyakan, sebagai kalian nanti seorang dokter, Gue lagi lihat Google. enggak, kalian emang lagi kerja di puskesmas ya. What is your working diagnosis? Tadi setelah udah ketemu hasil klinisnya dia. Ini teaser ya, teaser preview sebelum kalian masuk koas. Ini bisa muncul sendiri kan ya? Ngapain? Ngajarinnya. Iya, nggak semua tapi kayak dokter Siti tadi kayak terlalu kepatok. Oke. Udah masuk? Kemana sih? Suara saya harus meninggalkan ruangan ini. Terus? Oh, gue nggak ada gitu. Bisa masuk belum? Kok belum ada yang nulis ya?
Ya, tadi working diagnosisnya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, PSG yang gede banget. Prostata GN, oke, good job. Jangan cuma ini doang ya, ada beberapa lain kan dia masalahnya. SLE, oke. DD ya, DD boleh. Lupus. Apa kasusnya tadi? Apa lagi? Yang tadi anaknya tadi. Oh ini introvert. Oh, saya jalan ke belakang deh. Child hypertension, good job. Betul, dia ada hipertensi. Acute PSGN, oke. Hypertension, ya. Namanya pokoknya. Apalagi tadi ada Lihat aja. lab-labnya. Ketemu apa tadi labnya? Unkreatnya gimana? Ureum kreatininnya P? Ada yang tahu nggak? Kreatininnya tadi 1,3 loh. Kreatinin mana sih kreatinin? Ini kreatinin 1,3 1,28 iya turun kan? Naik oh iya naik Acute kidney injury, good job, bagus. Hiperuricemia, pinter banget nih anak-anakku. Hipoalbuminemia, good. Udah, sip. Udah puas saya. Azotemia, vaskulitis, oh, alright. Udah cukup. Ya, kayaknya segitu aja sudah bisa ter-retain nih, ya. udah Mungkin karena pagi ya. udah gitu dong ada lagi oh nggak ada Ya, kita bahas sedikit. Tadi C3 turun, C4-nya normal. apa anjir Oh, saya lupa bilang, mohon maaf, ini kesalahan saya. Cempet Kalau fokus lupus, bukan? itu semua komplemennya turun. Jadi C3 turun, C4 turun. Ya, Kalau saya lupa bilang, lupus. thank you. Jadi kalau dia C3 turun doang, most likely dia PSGN. Ya, acute PSGN. Tapi kalau dia C3 dan C4 turun, cewek lagi ya, bisa jadi dia SLE. Tapi ingat, dia tidak ada tanda-tanda sistemik, nggak ada alopecia, nggak ada Malarash ya. Jadi lupusnya bisa nanti dulu ya. Oke, jadi pertama bagus, acute PSGN, hipertensi, stage 2. Nanti dokter Arin yang bahas ya. Acute kidney injury stage 2 dan hyperuricemia. Hipoalbuminemia boleh kalian tulis, boleh itu jadi bagian dari GN-nya. Oke, good. Nah, kalian sebagai dokter umum, what to do? Ya, kalau dia ada edema, kalian harus atasi beri diuretik. Kemudian kalian boleh kasih ampicillin, bukan sebagai obat hipertensinya, tapi untuk eradikasi. Ingat, antibiotik ini bukan untuk mengatasi infeksinya, tapi untuk eradikasi ya. Karena kan dia bukan penyakit infeksi. Jadi ini untuk eradikasi dan ini evidence base nomor 5, jadi sangat rendah. Expert opinion. Ini masih kita berikan di nefrologi anak. Dietnya boleh protein restriction atau salt restriction. Kemudian jika perlu, kalian melakukan cuci darah. Ya, anak kecil bisa dicuci darahnya? bisa Bisa ya, tentu saja. Kita tidak pengen, tapi kalau kita terindikasi renal replacement therapy, kita harus manage. Oke, saya rasa itu. Kalau SN, sepertinya Dr. Nunung sudah sampaikan ya, sudah jelas. Saya mendengar sudah mulai agak tidak tenang. teman suaranya Oke, kita masuk aja ke sedikit SN. Nggak akan banyak karena juga saya sudah membahas itu waktu di kuliah sebelumnya ya. Oke, SN itu juga dengan bengkak. Nah, sakit banget mungkin saya highlight di sini aja. Waktu itu saya belum bahas ya tentang kenapa bisa SN. Ini otaknya udah bisa gara-gara HP kebalik belum? Kebalik, udah shoot belum? Ya, tadi saya ngomongin GN. Saya harus ulang-ulang terus.
Sekarang ngomongin sindrom nefrotik. Beda nggak? Beda banget nggak? Tepatnya nggak beda banget. Karena kami juga masih harus wait and see, ya. Mungkin saya ngomongin kriteria dulu aja. Ya. Ini pasien saya beneran ya. I think he was 3 years old at that time. Sekarang udah 5 tahun. Namanya depannya A. Saya nggak pernah lupa sama dia karena videonya gede banget ya. Terbayang apa? Selalu teringat. Kita membahas kriteria dulu. Jadi kalau nephrotic syndrome itu protein loss-nya banyak banget. Ya. Protein loss-nya harus berapa? Ingat. Protein loss-nya ini, coba dibaca deh. Yang di belakang boleh ya? Saya tidak menjudge siapapun boleh. Ya. Protein loss-nya berapa? Sebagai protein urea itu berapa? Kurang dari 40 mg. Lebih ya? Oh yang lebih dari 40 mg per jam. Meter square per jam, 50 mg per kilogram per hari. Terus protein kreatinin rasionya lebih dari 2 mg per miligram. Dan defisit urin lebih dari 2 positif, 2 per di lebih dari 3 hari. Jadi ada suatu kondisi yang massive protein loss. Beda sama GN. Kalau GN dia tidak massive, lebih ke hematurianya, ya. Ini yang perlu kalian camkan. Kemudian ada hipoalbuminemianya berapa deh? Kurang dari 2,5 gram per desiliter. Jadi itu juga penanda kita, dia udah masuk nephrotic belum sih? Kadang GN juga bisa kan, jadi suatu kondisi yang nephrotic sekunder. Itu tapi batasannya seperti ini, ya. Oke. May or may not accompanied by hypercholesterolemia. So pada kasus ini belum tentu ada hiperkolesterolemia, tapi sebagian besar ada hiperkolesterolemia. Ya, ini kayaknya dokter, mungkin ini aja, sorry. Ya, kalau berdasarkan etiologi di anak, paling besar adalah minimal change disease. Tadi sepertinya dokter Nunung sudah sampaikan ya, biopsi. Minimal change disease itu nggak banyak perubahan kelainan histopatologis. Jadi kayak biasa aja. Ya, dia minimal change disease. Jadi 80%, 80% pasien anak itu bisa sembuh SN. Ya. Atau yang tadi sekunder nephrotic syndrome kayak PSGN itu bisa nyebabin nephrotic syndrome kalau dia berat, atau lupus itu bisa nyebabin nephrotic syndrome kalau dia berat. Ya. Jadi kalau dia kena sipodositnya, tadi antigen antibody kompleks, ada neutrophil dan white blood cells tadi peradangan itu kena ke podosit, then it's going to be a nephrotic range and you can call it as a nephrotic syndrome, ya. Bisa sebut sebagai sindrom nephrotic sekunder. Jadi ada suatu kelainan sistemik lain kalau sekunder, ya. Kalau sekunder ada kelainan sistemik lain, bisa lupus, bisa PSGN, bisa vaskulitis, bahkan bisa infeksi, tuberkulosis, malaria, HIV, diabetes, itu juga bisa kena di podositnya itu sindrom kalau berat dan kalau podositnya. Yang membuat saya berbeda dengan dokter Nonong adalah saya punya namanya congenital SN. Kebayang nggak? Ada anak kecil umur 2 bulan udah SN, ya. Jadi betapa itu sungguh sulit bagi keluarga dan bagi kami untuk mengobatinya. Jadi ada suatu kondisi congenital SN atau infantile bisa buat SN secondary yang nephrotic syndrome disebabkan karena kelainan genetik. Kalau kena
Maksudnya Oke. kalau kena ke podosit Ya. kan yang ngelilingi. Congenital SM paling banyak itu disebut Kalau SM dengan GN sama usia di bawah 3 bulan. memberat. Dan Terus kena 80% ke itu karena podositnya, genetik. dia bisa Apa saja cause penyebab necrotic. genetiknya? Ada ini ya, yang paling banyak nomor 1 dan nomor 2. NPHS 1 dan NPHS 2. What is it? NPHS itu adalah si pembuat nefrin. Jadi bahan dasarnya si nefrinnya itu. Kalau nefrinnya itu rusak, dia renggang, podositnya renggang, ya udah, si albuminnya akan keluar. Ya. Nah, dari sini saya ingin menjelaskan ini untuk membuat kalian jelas apa itu, mengapa bisa ada suatu kondisi nephrotic syndrome atau nephrotic loss. Kenapa bisa albumin keluar dari kencing tuh piye toh ya? Jadi pada prinsipnya ada kerusakan di glomerular filtration barrier. Glomerular filtration barrier itu ada 3. Ada podosit, ada glomerular basement membrane, dan ada endothelium. 3 ya. Podosit, glomerular basement membrane, dan ada endothelium. Nah, yang terjadi pada nephrotic syndrome itu adalah si podositnya dan GBM. Jadi 2 itu. Podosit dan GBM. Podosit itu adalah si slit diaphragm di sini ya. Dia yang membuat atau melekati kapiler glomerulusnya. Kalau podositnya rusak atau GBM-nya rusak, maka anion karena dia kan ioniknya negatif ya, si podosit terutama. Podosit itu negatif, albumin juga negatif. Jadi pada kondisi normal dia nggak bisa keluar tuh si albumin. Jadi ada anionic mekanisme di situ. Si albumin akan stay di dalam kapiler karena kedua-duanya bermuatan negatif. Apa yang terjadi pada SM, podositnya kan rusak sehingga anionnya menjadi less negatif. Ya, dia menjadi less negatif, bukan menjadi positif, tapi dia menjadi less negatif sehingga albuminnya udah deh, nggak ada penjaganya, keluar melipir gitu ya. Jadi dia keluar lewat vaskuler, lewat tubulus, sorry. Dia akan keluar lewat tubulus, kapsul Bowman, akhirnya keluar di toilet kalian ya, toilet pasien, sorry, bukan kalian, maaf. Itu yang pertama. Jadi ada anionic negative charge yang rusak. Kedua adalah karena podositnya rusak, ini bisa lihat ya. Ini podosit nih. Nah, si albumin tuh harusnya gede dia, molecular weight-nya lebih dari 40 kilodalton. Kalau podositnya renggang, jadi juga melipir. Ya. Jadi 2 hal ini yang menyebabkan kenapa si albumin itu keluar lewat kencing. Mudah-mudahan bisa paham. Kalau nggak paham, boleh lihat YouTube. Enggak sih. Kalau nggak paham nanti bisa kita diskusi. Oke. Saya rasa itu ya. Akhirnya jadi ini ya, proteinuria, hipoalbuminemia, edema, hiperkolesterolemia. Pertanyaan saya, ini terakhir, pertanyaan terakhir beneran. Kalau ada pasien bengkak, tapi dia hipoalbuminemia, dia ada edema, dia ada hiperkolesterolemia, tapi nggak ada proteinuria, itu nephrotic syndrome nggak? Nggak ada proteinuria? Nggak ya? Ya. Saya pernah ketemu loh dek, kasus kayak gini. Tapi dia nggak ada proteinuria gitu, kami dikonsulkan waktu itu. Ternyata dia cacingan. Ya, diperiksa cacingnya positif ya, jadi bukan nephrotic syndrome. Ya, saya rasa terakhir adik-adik sekalian, kalau bisa makan, mungkin satu lagi Mentimeter supaya saya tidak sedih kalau kalian ini. Satu lagi Mentimeter ya. Oke. Sebenarnya kenapa bisa proteinuria sih? Lagi bisa proteinuria. Udah ini aja. Setidaknya 2 messages, 2
take home messages lah dari kuliah kita berapa jam ini. Ada symptoms of slightly proteinuria, tapi slightly. Good. Tulis. Yes. Kemudian Dulu lagi. Oliguria ya, oke. Oliguria sama dicrisgiacus jadi satu ya. Yes, oke. Alhamdulillah, makasih ya guys. Oke, good job. Kita tutup hari ini. Lama nggak sih Semoga, sebenarnya? pertanyaan. Udah pengen pulang ini yang mau makan kayaknya bukan kalian deh. Sorry, ada pertanyaan. Boleh tanya, random aja nggak apa-apa. Bener nih, nggak nyesel. Tanya nggak mau, saya nggak mau keluar kalau nggak ada pertanyaan. Udah jam 10, beneran? Enggak ya, salah. 8 sorry. Udah kepikiran. Ya, iya. Itu DPD, gue takut salah. good. Diabetes, nefrotik apa nefritik? Tadi kuliah dokter Nunung apa ya? Nefritik. Diabetes itu dia lebih proteinuria ya. Dulu waktu zaman saya SPA, saya jarang sekali mendapatkan pasien diabetes pada anak. Mungkin 1 dalam setahun. Bulan ini saya ketemu 3 pasien diabetes baru dipicu di ICU. Saya cuma highlight aja dan melebih-lebihkan supaya kalian nggak tidur. Jadi pada diabetes nefropati itu yang terjadi adalah proteinuria. Kan dia ada microvascular injury ya pada diabetes. Dia microvascular injury sehingga si proteinnya itu podositnya kena. Podositnya kena, dia akhirnya apa? Protein loss toh? Proteinnya keluar terus. Nah, protein yang keluar di dalam kencing ini yang berbahaya deh. Karena nanti dia bisa injury ke tubulus-tubulusnya. Ya, injury padahal kita harus punya tahan nefron ya. Tapi si diabetes tuh silent killer. Pelan-pelan dia proteinurianya terus-terusan. Nah, ini bisa injury sehingga podositnya rusak akan menimbulkan bisa terjadi nefropati dan bisa terjadi sindrom nefrotik sekunder. Karena dia mekanismenya di podositnya yang kena. Ya, jadi secondary nephrotic syndrome. Obatnya apa? Kita kasih steroid nggak kalau pada diabetes nefropati? Nggak. Ya. Tentu saja kita treat underlying disease-nya yaitu si diabetes. Good, kalian terselamatkan oleh teman kalian. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Masih 843, masih bisa nahan laparnya? Apa? Udah? Udah dikasih steroid terus apa? Treat underlying Tadi malam disease ngapain? itu diabetes. Belajar apa? Atau nggak belajar atau Netflix Iya, kan? Netflix kan. Sekarang lagi drakor apa sih? Terus jawab apa? Jawab benar. Lagi pada drakoran apa? Jawab dia. Beneran dia nanya? Kau yang suka sekali dia. Oke, drakor. Oke, nggak apa-apa. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya nanti bisa bertanya ke Sarjito, ke Departemen Anak. Saya tutup kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Karena ada Kinda. Iya, jadi orang-orang tuh pada nge-ship dia sama yang si cowoknya Yang Jepil. Tapi itu ada 2 cowok dan 2 cewek gitu loh. Terus kan ceritanya tuh berempat. Ya, dia cowok sama cewek ini, cewek sama cewek ini sama ini. tapi beda semua sukanya. Beda-beda. Anjir kok gitu.